Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, langsung saja perkenalkan saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sylvia Suwandi dan teman saya Evi Sahara. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam Bapak Amirullah. Semoga beliau senantiasa diberikan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Adapun video pembahasan yang akan ditampilkan tentang materi Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi yang bergelar Hujatul Islam. Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tusi, salah satu daerah Khurasan yang sekarang termasuk wilayah Iran. Dan di tempat ini pula beliau wafat dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah dalam usia yang relatif belum cukup tua, yaitu 55 tahun. Ayah Imam Al-Ghazali bernama Muhammad Al-Ghazali. Ia seorang yang sholih dan seorang wiroi yang tidak makan sesuatu kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri. Beliau bekerja sebagai memintal benang wol dan menjualnya di tokonya di Tus. Ayahnya juga seorang yang ahli tasawuf yang hebat di tempatnya. Setelah ayahnya meninggal, Al-Ghazali diasuh oleh ayah asuhnya yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Razakani dan mula-mula belajar keilmuan di Tusi. Kemudian ia berpindah ke Jurjan untuk menimba ilmu pada Imam Abi Nasar Al-Ismaili. Setelah ia menimba berbagai ilmu di Jurjan, maka ia berpindah ke Naisabur untuk menimba ilmu pada Imam Dia Al-Din Al-Juwaini yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Haromen. Dan ketika disinilah Al-Ghazali mendalami fikih mazhab, usul fikih, mantik, ilmu kalam, filsafat, hingga ajal memisahkan keduanya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di berbagai tempat, Al-Ghazali setelah itu menjadi seorang pengajar dan diakui akan kemuliaannya saat berpidato. Dan seiring berjalannya waktu, Imam Al-Ghazali mengasingkan diri selama 10 tahun. Dia mulai ke Damaskus, Yerusalem, Mekah, kembali lagi ke Damaskus, dan terakhir ke Baghdad. Al-Ghazali merupakan salah seorang ulama yang besar yang pernah dimiliki Islam sepanjang sejarahnya. Ia tergolong ulama dan pemikir Islam yang sangat produktif dalam menulis sebuah pemikiran. Karya-karya Al-Ghazali meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, dan di antara karyanya yang paling monumental yang pertama adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi eksoterik dan eksoterik Islam. Kitab ini dikarang Al-Ghazali selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Baitul Maqdis, Makkah, dan Tus. Kitab ini merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya fikih, tasawuf, dan filsafat. Yang kedua adalah Tahafut al-Falasifah, yaitu kerancuan pemikiran para filosof. Dalam kitabnya ini, Al-Ghazali mengemukakan tentang pertentangan kontradiksi yang ada dalam ajaran filsafat, baik pada masa klasik maupun filsafat yang dikembangkan oleh filosof muslim seperti Ibnu Sin dan Al-Farabi. Yang ketiga, Al-Munqiz min Al-Dalal, yaitu sang penyelamat dari kesesatan. Karya Al-Ghazali ini merupakan autobiografi atau sejarah kehidupannya yang memuat perkembangan intelektual dan spiritual pribadinya. Yang keempat ini adalah karya lain di bidang filsafat, logika, dan ilmu kalam yang bernama Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, yaitu moderasi dalam berkeyakinan. Selanjutnya, karya Al-Ghazali lain di bidang ilmu agama yaitu Jawahir Al-Quran, mutiara-mutiara yang terkandung dalam Al-Quran, Mizan Al-Amal, kriteria amal perbuatan, dan Al-Qitos Al-Mustaqim, yaitu neraca yang adil. Dan berlanjut pemikiran filsafat Imam Al-Ghazali. Yang pertama, metafisika. Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munqiz min Ad-Dalal mengenai ketuhanan mengungkap kesalahan sebagian besar pemikiran filosof karena tidak dapat mengemukakan bukti-bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Yang kedua, iradah Tuhan itu bersifat mutlak
bebas dari ikatan waktu dan ruang, tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat ditangkap dan dikesankan pada akal manusia. Yang ketiga, etika. Tahluk bitahalluk bil akhilaki ala taqatil basyariyah, atau al-isyafu bisyifa ar-rahman ala taqalil basyariyah. Maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti ar-Rahman, ar-Rahim, dan al-Ghafur. Yang keempat, pandangan terhadap filsafat. Al-Ghazali merupakan termasuk dalam kelompok pembangunan agama yang didasarkan pada dasar-dasar agama. Sumber kebenaran hanya dari Al-Quran dan hadis. Sumber di luar Islam hanya dijadikan sebagai alat untuk maksud menghidupkan ajaran-ajaran agama dan untuk membantu menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hati merupakan logis bagi ilmu-ilmu manusia karena ada dua alam, yakni alam lahir dan alam batin. Jika ilmu-ilmu pengetahuan menguasai ilmu lahir dengan analisa dan keterangan, maka harus ada ilmu khusus untuk menjelaskan ilmu batin. Pengetahuan-pengetahuan sendiri ada dua, yaitu indrawi dan sufi atau lahir dan batin. Sarana untuk mengenal pengetahuan-pengetahuan lahir adalah panca indera dengan metode untuk mencapai pengetahuan-pengetahuan batin. Harus kembali kepada mereka kaum sufi yang mengatakan bahwa kesederhanaan zuhud dan amal-amal praktis seluruh adalah jalan untuk mempersepsi berbagai realitas yang tersembunyi dan ilham yang melampaui penglihatan dan pendengaran. Maka ma'rifat adalah tujuan yang luhur bagi tasawuf. Al-Ghazali menentang kesatuan antara manusia dengan Tuhan atau teori al-ijtihad karena bertentangan dengan ajaran agama. Baik, itulah dia pembahasan singkat dari kelompok kami tentang materi Al-Ghazali. Semoga pembahasan tadi bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.